Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya, perkenankan kami menyapa dengan penuh cinta dan perhatian. Bagi sahabat yang baru pertama kali bergabung di channel ini, kami ucapkan selamat datang. Semoga setiap video yang kami sajikan bisa memberi manfaat besar untuk kesehatan dan kesejahteraan sahabat semua, terutama yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas. Sahabat Lansia Sehat, yuk sebelum kita mulai pembahasan utama hari ini, kami ingin tahu dulu dong kabar sahabat semua. Silakan tulis di kolom komentar ya. Sahabat berasal dari mana? Usia berapa sekarang? Dan bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Kami ingin membaca satu persatu karena komentar dan cerita sahabat adalah semangat kami untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat. Apakah sahabat sedang menjalani masa pensiun dengan nyaman? Apakah ada keluhan seperti pegal-pegal, mudah lelah, gangguan pencernaan, atau kolesterol yang mulai meningkat? Atau justru sahabat sedang merasa lebih bugar dan sehat karena rutin mengonsumsi makanan alami? Wah, kami senang sekali kalau ada yang merasakan manfaat dari hidup sehat dan memilih pola makan yang tepat. Dan seperti biasa, kami tak lupa untuk mendoakan semua sahabat channel Lansia Sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada sahabat semua. Diberi panjang umur yang berkah, rezeki yang melimpah, pikiran yang tenang, hati yang bahagia, dan tubuh yang senantiasa kuat menjalani aktivitas harian. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lansia Sehat, memasuki usia 60 tahun, banyak hal yang berubah dalam tubuh kita. Mulai dari kekuatan tulang yang berkurang, metabolisme yang melambat, tekanan darah yang mulai tidak stabil, hingga daya tahan tubuh yang tak sekuat dulu. Karena itu, asupan makanan kita harus semakin diperhatikan. Tidak cukup hanya mengenyangkan, tapi juga harus memberi manfaat bagi tubuh. Nah, disinilah peran bahan makanan alami yang sering kita anggap sederhana, tetapi ternyata menyimpan khasiat luar biasa. Salah satunya adalah kacang hijau. Ya, kacang hijau. Siapa sih yang tidak mengenal bahan makanan ini? Hampir semua dari kita pasti pernah menikmati bubur kacang hijau saat kecil, bukan? Tapi tahukah sahabat, ternyata di balik ukurannya yang kecil dan bentuknya yang sederhana, kacang hijau mengandung banyak nutrisi penting yang sangat baik untuk kesehatan kita, terutama di usia senja. Banyak dokter gizi dan pakar kesehatan menyebut bahwa kacang hijau adalah superfood yang layak dijadikan bagian dari pola makan lansia. Bahkan beberapa dokter menyarankan konsumsi kacang hijau secara rutin dalam bentuk rebusan, bubur tanpa gula berlebihan, atau bahkan dicampur dalam smoothies. Mengapa? Karena kacang hijau adalah salah satu sumber protein nabati terbaik, rendah lemak, kaya antioksidan, dan sangat mudah dicerna oleh sistem pencernaan yang mulai melambat pada usia 60 tahun ke atas. Dalam video ini, kita akan membahas 5 manfaat utama kacang hijau untuk kesehatan lansia usia 60 tahun menurut dokter, lengkap dengan penjelasan kandungan nutrisi dan testimoni dari para lansia yang sudah merasakan manfaatnya. Tapi sebelum masuk ke manfaat-manfaat tersebut, mari kita kenali dulu lebih dalam tentang kacang hijau itu sendiri. Kacang hijau dalam kehidupan sehari-hari lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, kacang hijau bukanlah bahan makanan asing di dapur kita. Harganya relatif terjangkau, mudah didapatkan di pasar tradisional hingga swalayan modern, dan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan yang enak sekaligus menyehatkan. Mulai dari bubur kacang hijau, onde-onde, kacang hijau rebus, hingga minuman kacang hijau segar tanpa pemanis buatan. Namun, banyak di antara kita yang belum menyadari bahwa kacang hijau lebih dari sekadar bahan pelengkap menu. Ini adalah salah satu makanan terbaik yang bisa membantu kita menjaga kualitas hidup di usia 60 tahun ke atas. Mengapa demikian? Karena kacang hijau mengandung kombinasi zat gizi yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Di antaranya adalah protein nabati, yang penting untuk menjaga massa otot agar tubuh tidak cepat lemah. Serat, yang membantu mengatasi sembelit dan melancarkan pencernaan. Folat dan zat besi, yang mendukung produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Antioksidan, yang melawan radikal bebas penyebab penuaan sel. Magnesium dan kalium, yang membantu mengatur tekanan darah dan menjaga irama jantung tetap stabil. Kenapa kacang hijau sangat cocok untuk lansia 60 tahun ke atas? Kita tahu, sahabat, bahwa memasuki usia lanjut, tubuh kita menjadi lebih sensitif. Sistem pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan daya tahan tubuh mulai berkurang. Maka,
memilih makanan yang ringan di perut tapi kaya manfaat menjadi keharusan. Berbeda dengan makanan berat yang tinggi lemak atau kolesterol, kacang hijau memiliki sifat yang mudah dicerna, rendah kalori, dan bebas kolesterol. Kandungan karbohidrat kompleks di dalamnya juga membantu menjaga energi tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Sangat cocok untuk sahabat yang memiliki risiko diabetes. Selain itu, teksturnya yang lembut jika direbus membuatnya sangat ramah untuk sahabat lansia yang mungkin memiliki masalah pada gigi, gusi, atau sedang mengalami kesulitan mengunyah makanan keras. Dan jangan lupa, kacang hijau juga sangat membantu menjaga daya tahan tubuh, terutama bagi sahabat yang mudah kelelahan, sering flu, atau merasa tubuh lemah. Kandungan antioksidan dan vitamin-vitamin di dalam kacang hijau bekerja memperkuat imunitas, sehingga sahabat bisa tetap aktif dan bertenaga menjalani hari-hari dengan lebih ceria. Kesehatan di usia senja adalah pilihan kita. Sahabat lansia sehat, kita tentu ingin menikmati masa tua dengan nyaman, tanpa harus bergantung pada banyak obat, bukan? Kita ingin tetap bisa berjalan-jalan pagi, bercengkerama bersama anak cucu, menjalani hobi, atau bahkan tetap produktif meski tidak lagi bekerja. Semua itu bisa tercapai jika kita menjaga kesehatan tubuh dengan baik, dimulai dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kacang hijau adalah salah satu makanan yang bisa menjadi teman setia kita dalam menjaga kesehatan di masa tua. Bukan hanya karena kandungannya yang lengkap, tapi juga karena mudah disiapkan, cocok dengan lidah kita, dan bisa dinikmati dalam berbagai bentuk. Bahkan banyak ahli nutrisi menyebut bahwa kacang hijau bisa menjadi alternatif alami untuk menjaga kadar gula darah, menurunkan risiko stroke, dan memperkuat sistem saraf di usia lanjut. Apa yang akan kita bahas selanjutnya? Di bab-bab berikutnya, kita akan mengupas tuntas tentang kandungan-kandungan kacang hijau menurut dunia medis. Kita akan pelajari bagaimana zat-zat seperti folat, serat, magnesium, dan antioksidan dalam kacang hijau bisa membantu tubuh lansia tetap sehat. Lalu kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu 5 manfaat kacang hijau menurut dokter, lengkap dengan penjelasan ilmiah, serta testimoni nyata dari para lansia yang merasakan manfaatnya setelah rutin mengonsumsi kacang hijau. Manfaat-manfaat ini akan mencakup menambah energi dan vitalitas, menjaga kesehatan pencernaan, melindungi kesehatan jantung, memperkuat tulang dan sendi, membantu menjaga kesehatan mata dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Di akhir nanti, kita juga akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para lansia yang membagikan pengalamannya setelah rutin mengonsumsi kacang hijau. Ada yang merasa lebih segar, ada yang terbantu tekanan darahnya, dan ada pula yang merasa tubuhnya lebih ringan dan sehat. Kesimpulan bab 1. Sahabat channel Lansia Sehat, bab pertama ini menjadi dasar dari perjalanan kita dalam mengenal lebih jauh manfaat kacang hijau. Kita sudah membahas latar belakang mengapa kacang hijau penting, kandungan umum di dalamnya, serta kenapa sangat cocok untuk sahabat yang berusia 60 tahun ke atas. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas satu persatu kandungan gizi kacang hijau dari kacamata medis. Kita akan kupas secara mendalam setiap vitamin, mineral, dan zat aktif yang membuat kacang hijau begitu luar biasa untuk tubuh lansia. Jangan lupa siapkan catatan kecil. Ya, sahabat. Karena informasi di bab selanjutnya sangat berguna sebagai panduan pola makan sehat harian. Dan tentu saja, jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 2. Kandungan gizi kacang hijau yang penting untuk lansia. Setelah kita memahami bahwa kacang hijau merupakan salah satu bahan makanan yang kaya manfaat bagi lansia, maka langkah berikutnya adalah mengenal kandungan gizi yang membuatnya begitu istimewa. Bukan sekadar makanan tradisional, kacang hijau telah dibuktikan secara ilmiah mengandung beragam nutrisi yang sangat diperlukan tubuh, terutama ketika seseorang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Dalam bab ini, kita akan membedah secara menyeluruh kandungan-kandungan tersebut satu persatu, serta melihat bagaimana peran masing-masing zat gizi dalam mendukung kesehatan lansia secara spesifik. 1. Protein nabati berkualitas tinggi. Salah satu keunggulan utama kacang hijau adalah kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Dalam 100 gram kacang hijau kering, terdapat sekitar 23-24 gram protein nabati. Bagi lansia, protein menjadi salah satu komponen gizi yang sangat penting karena berfungsi menjaga massa otot, memperbaiki jaringan tubuh, dan mendukung daya tahan. Memasuki usia lanjut, tubuh mulai mengalami proses yang disebut sarkopenia, yaitu penurunan massa otot secara alami akibat bertambahnya usia. Proses ini membuat tubuh menjadi lemah, rentan jatuh, dan mudah lelah. Untuk itu,
Asupan protein yang cukup menjadi penopang utama agar tubuh tetap bertenaga dan tidak cepat mengalami kelelahan kronis. Dokter gizi klinis menyarankan bahwa lansia idealnya mengonsumsi sekitar 1,0 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan setiap hari. Artinya, untuk lansia dengan berat badan 60 kg, dibutuhkan setidaknya 60-72 gram protein harian. Kacang hijau bisa menjadi salah satu penyumbang protein harian yang sangat baik, tanpa kolesterol dan lemak jenuh seperti yang sering ditemukan dalam sumber hewani. Lebih dari itu, protein dalam kacang hijau memiliki profil asam amino esensial yang cukup lengkap, seperti leusin, isoleusin, dan valin, yang dibutuhkan tubuh namun tidak bisa diproduksi sendiri. Ini menjadikan kacang hijau sebagai makanan fungsional bagi lansia, terutama yang memilih mengurangi konsumsi daging merah atau sedang menjalani pola makan rendah lemak. 2. Serat tinggi untuk kesehatan pencernaan. Kacang hijau juga kaya akan serat, terutama serat larut yang sangat membantu mengatur fungsi sistem pencernaan. Dalam 100 gram kacang hijau kering, terdapat sekitar 16 gram serat. Serat ini bekerja dengan memperlambat pengosongan lambung dan memperlancar pergerakan usus, sehingga sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami konstipasi atau sembelit. Masalah sembelit seringkali muncul pada usia lanjut karena aktivitas tubuh menurun, konsumsi air kurang, dan sistem pencernaan yang tidak seaktif dulu. Oleh karena itu, konsumsi serat sangat disarankan oleh dokter spesialis geriatri sebagai bagian dari pola makan sehat lansia. Serat juga membantu menjaga kadar kolesterol darah tetap stabil. Serat larut mengikat lemak dan kolesterol dalam saluran pencernaan, mencegahnya diserap berlebihan oleh tubuh. Ini tentu menjadi kabar baik bagi lansia yang sedang memantau kadar kolesterol agar tidak meningkat. Lebih dari itu, serat membantu mengendalikan kadar gula darah, karena memperlambat penyerapan glukosa dalam usus. Ini sangat penting bagi lansia dengan risiko diabetes tipe 2 atau yang sedang menjalani pengendalian gula darah secara ketat. 3. Folat dan vitamin B kompleks untuk fungsi otak dan darah. Kacang hijau merupakan sumber folat yang sangat baik. Dalam satu cangkir kacang hijau matang, terkandung sekitar 80% dari kebutuhan harian folat bagi orang dewasa. Folat atau vitamin B9 berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan sintesis DNA. Pada lansia, folat membantu mencegah anemia megaloblastik dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Selain folat, kacang hijau juga mengandung vitamin B kompleks lainnya seperti B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin, dan B6, piridoksin. Vitamin B kompleks memiliki fungsi sinergis dalam mengubah makanan menjadi energi, mendukung kerja sistem saraf, dan menjaga kesehatan mental. Lansia sangat rentan mengalami defisiensi vitamin B, terutama jika pola makan kurang bervariasi atau terdapat gangguan penyerapan vitamin akibat usia. Defisiensi vitamin B dapat menyebabkan mudah lelah, kesemutan, penurunan daya ingat, bahkan gejala mirip demensia ringan. Karena itu, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin B secara rutin menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup di usia 60 tahun ke atas. 4. Zat besi untuk mencegah anemia. Kacang hijau mengandung zat besi dalam jumlah cukup tinggi, sekitar 6,7 mg per 100 gram kacang hijau kering. Zat besi berfungsi dalam pembentukan hemoglobin, yaitu komponen utama dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Anemia merupakan salah satu masalah umum pada lansia, ditandai dengan kelelahan, pucat, detak jantung cepat, dan kurangnya konsentrasi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan zat besi atau menurunnya penyerapan zat besi akibat proses penuaan. Oleh karena itu, kacang hijau bisa menjadi sumber zat besi nabati yang sangat membantu. Meski zat besi nabati, non-heme, dari kacang hijau tidak diserap tubuh seefektif zat besi hewani, namun jika dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C dari buah atau sayuran segar, penyerapannya akan meningkat. Kombinasi bubur kacang hijau dengan irisan buah jeruk, misalnya, bisa menjadi sarapan sehat sekaligus pencegah anemia. 5. Magnesium untuk kesehatan jantung dan tulang. Magnesium adalah mineral penting yang seringkali luput dari perhatian, padahal memiliki peran besar dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh. Dalam kacang hijau, magnesium terkandung sekitar 189 mg per 100 gram, mencukupi lebih dari 40% kebutuhan harian untuk orang dewasa. Magnesium berperan dalam menjaga detak jantung tetap stabil, mencegah pembekuan darah, dan membantu kerja otot, termasuk otot jantung. Bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung, asupan magnesium yang cukup dapat membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi risiko aritmia. Selain itu, magnesium juga berkontribusi dalam pembentukan tulang.
Bersama dengan kalsium dan vitamin D, magnesium membantu menjaga kepadatan tulang agar tidak mudah keropos. Ini sangat penting untuk mencegah osteoporosis dan patah tulang, yang merupakan risiko besar pada lansia. 6. Antioksidan flavonoid untuk perlindungan sel. Kacang hijau mengandung berbagai antioksidan alami, terutama kelompok flavonoid seperti fitesin dan isofitesin. Antioksidan ini bekerja melawan radikal bebas, yaitu molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan mempercepat proses penuaan. Radikal bebas dapat berasal dari makanan tidak sehat, polusi, stres, dan proses metabolisme alami dalam tubuh. Jika dibiarkan, akumulasi radikal bebas akan menyebabkan inflamasi kronis yang berhubungan dengan berbagai penyakit degeneratif seperti Alzheimer, kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Bagi lansia, asupan makanan kaya antioksidan sangat disarankan untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Antioksidan dalam kacang hijau membantu menjaga elastisitas kulit, meningkatkan imunitas, dan memperlambat penurunan kognitif. Studi medis menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan yang kaya flavonoid dapat menurunkan risiko stroke dan menjaga fungsi otak tetap tajam di usia lanjut. 7. Kalium untuk keseimbangan elektrolit dan tekanan darah. Satu lagi mineral penting yang terkandung dalam kacang hijau adalah kalium. Kandungan kalium dalam 100 gram kacang hijau matang sekitar 266 mg. Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, serta membantu menurunkan tekanan darah. Lansia yang mengonsumsi makanan tinggi natrium, garam, sangat rentan mengalami tekanan darah tinggi. Kalium membantu menetralkan efek natrium dalam tubuh dan menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Keseimbangan kalium yang baik juga mendukung kontraksi otot dan kerja sistem saraf. Oleh karena itu, memasukkan kacang hijau dalam menu harian bisa memberikan manfaat nyata dalam menjaga kestabilan tekanan darah secara alami. Kesimpulan bab 2. Melalui penjelasan yang telah kita bahas, terbukti bahwa kacang hijau bukan sekadar bahan makanan biasa, melainkan sumber nutrisi padat yang memberikan banyak manfaat untuk lansia. Kombinasi protein, serat, vitamin B kompleks, zat besi, magnesium, antioksidan, dan kalium membuat kacang hijau layak disebut sebagai makanan fungsional yang mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh membutuhkan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memperbaiki dan melindungi dari dalam. Kacang hijau menawarkan solusi tersebut dengan kandungan yang seimbang, alami, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Pada bab berikutnya, kita akan masuk inti pembahasan. Apa saja 5 manfaat kacang hijau untuk kesehatan lansia menurut dokter? Kita akan membahasnya satu persatu dengan penjelasan medis dan dampaknya secara nyata terhadap tubuh lansia. Mari kita lanjutkan ke bab 3 mengenai manfaat kacang hijau untuk menjaga energi dan pencernaan lansia, di mana kita akan mempelajari 2 manfaat pertama yang sangat berperan dalam keseharian sahabat channel Lansia Sehat. Bab 3. Manfaat kacang hijau untuk menjaga energi dan pencernaan lansia. Setelah kita memahami kandungan gizi dalam kacang hijau pada bab sebelumnya, kini saatnya menelusuri secara lebih spesifik manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh bahan pangan sederhana ini untuk kesehatan lansia. Pada bab ketiga ini, kita akan membahas 2 manfaat utama yang paling berdampak bagi aktivitas sehari-hari para lansia, yakni menjaga energi tubuh dan memperbaiki sistem pencernaan. Kedua hal ini merupakan fondasi bagi kualitas hidup yang baik pada usia 60 tahun ke atas. Mari kita telusuri bagaimana kacang hijau berperan nyata dalam 2 fungsi vital tubuh ini. A. Menjaga energi dan vitalitas tubuh lansia. Energi adalah komponen yang tak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia, termasuk bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Di usia 60 tahun ke atas, banyak lansia mengalami penurunan energi yang drastis. Mudah lelah, cepat mengantuk, dan kehilangan semangat menjadi keluhan yang sering muncul. Padahal, masih banyak hal yang bisa dilakukan di masa pensiun jika tubuh tetap bertenaga. Disinilah kacang hijau mengambil peran penting. Kandungan karbohidrat kompleks, protein nabati, dan vitamin B kompleks dalam kacang hijau membuatnya sangat ideal sebagai sumber energi yang stabil dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. 1. Karbohidrat kompleks yang stabil. Kacang hijau mengandung karbohidrat kompleks yang dicerna perlahan oleh tubuh. Artinya, pelepasan glukosa ke dalam darah terjadi secara bertahap, memberikan energi yang bertahan lebih lama. Ini sangat berbeda dengan makanan manis atau tinggi gula yang memberi dorongan cepat tetapi hanya sesaat. Bagi lansia yang mudah lemas di pagi hari atau kelelahan setelah aktivitas ringan, kacang hijau menjadi pilihan sarapan atau camilan yang sangat ideal.
Karbohidrat kompleks juga membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Ini sangat penting bagi lansia dengan diabetes atau mereka yang berada dalam kondisi pradiabetes. Konsumsi kacang hijau secara rutin dapat membantu menghindari rasa lemas yang tiba-tiba akibat fluktuasi kadar gula. 2. Peran vitamin B dalam produksi energi. Vitamin B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin, dan B6, piridoksin, yang terkandung dalam kacang hijau bekerja sama dalam proses metabolisme energi. Mereka membantu mengubah makanan menjadi glukosa dan mendukung produksi adenosin trifosfat, ATP, yaitu molekul energi yang digunakan oleh setiap sel dalam tubuh. Tanpa asupan vitamin B yang cukup, tubuh akan kesulitan mengubah nutrisi menjadi energi yang bisa digunakan, sehingga menyebabkan kelelahan berkepanjangan. Kekurangan vitamin B pada lansia juga sering dikaitkan dengan menurunnya konsentrasi, daya ingat yang melemah, serta kurangnya semangat hidup. Dengan rutin mengonsumsi kacang hijau, kebutuhan vitamin B dapat dipenuhi secara alami, tanpa harus selalu bergantung pada suplemen tambahan. 3. Protein untuk pemeliharaan otot dan daya tahan. Massa otot berperan penting dalam mempertahankan energi. Otot yang sehat akan membantu tubuh bergerak efisien dan tidak cepat lelah. Kacang hijau mengandung protein nabati berkualitas yang mendukung regenerasi dan pemeliharaan jaringan otot, sekaligus menunjang metabolisme yang optimal. Banyak lansia yang mengeluhkan tubuhnya cepat letih meskipun hanya berjalan sebentar. Hal ini kerap disebabkan oleh penurunan otot yang tidak disadari. Protein dalam kacang hijau dapat mencegah sarkopenia dan membantu meningkatkan stamina secara bertahap apabila dikonsumsi rutin, terutama bila dibarengi dengan aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. 4. Stabilitas energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kacang hijau juga membantu lansia agar tetap aktif menjalani rutinitas harian. Banyak dokter menyarankan konsumsi kacang hijau di pagi hari sebagai bubur hangat tanpa gula berlebihan. Hal ini dapat menjaga tenaga selama setengah hari, terutama bagi mereka yang masih aktif mengurus cucu, berkebun, beribadah, atau berinteraksi sosial di lingkungan sekitar. Dengan energi yang stabil, lansia akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka tidak merasa cepat lelah, tetap ceria, dan bisa menikmati hari-harinya tanpa harus bergantung pada banyak istirahat atau tidur siang berlebihan. B. Membantu kesehatan pencernaan lansia. Sistem pencernaan adalah salah satu bagian tubuh yang mengalami perubahan signifikan seiring bertambahnya usia. Produksi enzim lambung menurun, pergerakan usus menjadi lebih lambat, dan banyak lansia mengalami masalah sembelit kronis, kembung, atau perut tidak nyaman setelah makan. Kacang hijau, dengan kandungan serat, air, dan karbohidrat kompleks yang mudah dicerna, merupakan solusi alami yang membantu mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh. 1. Serat untuk melancarkan bab. Kandungan serat dalam kacang hijau mencapai sekitar 16 gram per 100 gram kering. Serat berfungsi menyerap air dan menambah massa tinja sehingga memudahkan buang air besar. Dengan konsumsi kacang hijau secara teratur, masalah sembelit yang sering dialami lansia bisa berkurang drastis. Dokter spesialis geriatri menyarankan konsumsi serat minimal 25 gram per hari bagi lansia. Kombinasi kacang hijau dengan buah segar atau sayuran akan membantu memenuhi angka tersebut. Pola makan tinggi serat juga membantu membersihkan usus besar dari sisa metabolisme dan racun. 2. Prebiotik alami untuk menyeimbangkan flora usus. Serat dalam kacang hijau juga bersifat prebiotik, artinya dapat menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Lansia yang mengonsumsi kacang hijau secara rutin dapat memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus, yang berperan penting dalam meningkatkan penyerapan nutrisi dan sistem imun tubuh. Usus yang sehat sangat menentukan kesehatan secara keseluruhan. Ketika flora usus seimbang, tubuh lebih mampu menyerap vitamin dan mineral dari makanan, sehingga membantu lansia mendapatkan manfaat optimal dari asupan sehari-harinya. 3. Efek alkalin untuk mengurangi asam lambung. Meskipun kacang hijau bersifat netral, namun efeknya cenderung membuat lambung terasa lebih nyaman. Ini karena kandungan serat dan mineralnya membantu menyeimbangkan pH lambung dan mengurangi produksi asam berlebih. Banyak lansia yang mengalami refluks asam atau mak ringan karena makan tidak teratur atau konsumsi makanan yang memicu asam lambung. Menjadikan kacang hijau sebagai bagian dari menu makan bisa membantu menetralkan kondisi tersebut secara perlahan. 4. Konsistensi dan tekstur yang ramah usus. Saat diolah menjadi bubur atau sup, kacang hijau menjadi sangat lunak dan lembut. Ini menjadikannya makanan yang mudah dicerna oleh lansia dengan gangguan fungsi lambung atau gigi. Tidak menyebabkan iritasi,
tidak menghasilkan gas berlebihan jika dimasak dengan benar, dan sangat cocok untuk dikonsumsi setiap hari. Dalam dunia medis, tekstur makanan seperti ini sangat disarankan bagi pasien geriatri, terutama yang memiliki sensitivitas terhadap makanan keras atau berbumbu tajam. Kacang hijau dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti jahe, daun pandan, atau santan encer untuk variasi rasa yang tetap sehat. Penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Agar manfaat kacang hijau dalam meningkatkan energi dan memperbaiki pencernaan bisa dirasakan optimal, perlu diperhatikan cara mengolah dan waktu konsumsinya. Pilih kacang hijau organik jika memungkinkan, untuk menghindari residu pestisida. Rendam semalaman sebelum dimasak, agar lebih mudah dicerna dan mengurangi kandungan oligosakarida yang bisa menimbulkan gas. Hindari penggunaan gula berlebih, gantilah dengan sedikit gula aren atau cukup dengan rasa asli kacang hijau. Konsumsi pagi hari sebagai sarapan atau sore hari sebagai makanan ringan, agar tubuh mendapatkan energi secara stabil dan sistem pencernaan tidak bekerja terlalu berat di malam hari. Kesimpulan bab 3. Kacang hijau bukan hanya makanan pengisi perut. Ia adalah sumber energi yang lembut namun kuat, dan sekaligus sahabat terbaik sistem pencernaan. Di usia 60 tahun ke atas, di mana tubuh sudah tidak sekuat dulu, kacang hijau menjadi salah satu pilihan paling tepat untuk mendukung aktivitas harian dan menjaga kesehatan usus. Dengan mengonsumsi kacang hijau secara rutin, para lansia akan merasakan peningkatan stamina, perbaikan sistem buang air besar, dan tubuh yang terasa lebih ringan serta nyaman. Kombinasi kandungan karbohidrat kompleks, protein, vitamin B, dan serat menjadikannya makanan lengkap yang tidak boleh dilewatkan. Pada bab selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 3 manfaat berikutnya dari kacang hijau, yaitu untuk kesehatan jantung, kekuatan tulang, dan kesehatan mata. 3 aspek ini sangat krusial bagi para lansia agar tetap mandiri, tidak mudah jatuh sakit, dan bisa menikmati hari tua dengan penuh makna. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 4. Manfaat kacang hijau untuk jantung, tulang, dan penglihatan lansia. Setelah sebelumnya kita mengupas 2 manfaat penting kacang hijau yang berkaitan langsung dengan stamina tubuh dan kesehatan sistem pencernaan, kini kita akan berfokus pada 3 aspek yang tak kalah krusial bagi kesejahteraan para lansia: kesehatan jantung, kekuatan tulang, dan fungsi penglihatan. Pada masa lansia, ketiga hal ini sangat menentukan kualitas hidup sehari-hari. Jantung yang sehat memungkinkan aktivitas berjalan lancar, tulang yang kuat menjamin kemandirian bergerak, dan mata yang tajam mempermudah menjalani rutinitas tanpa ketergantungan. Menariknya, kacang hijau yang terlihat sederhana ini memiliki kandungan aktif yang mampu mendukung ketiga aspek tersebut. Mari kita bahas satu persatu secara terperinci. A. Menjaga kesehatan jantung secara alami. Penyakit jantung menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Penyebabnya beragam: penumpukan plak di pembuluh darah, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, hingga kebiasaan konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan rendah serat. Kacang hijau dapat membantu mengurangi risiko tersebut melalui berbagai mekanisme alami berdasarkan kandungan nutrisinya. 1. Serat larut yang menurunkan kolesterol. Salah satu faktor utama pemicu penyakit jantung adalah kadar kolesterol LDL, low density lipoprotein, yang tinggi. LDL inilah yang sering disebut kolesterol jahat, karena bisa menumpuk di dinding arteri dan menyebabkan penyumbatan. Kacang hijau mengandung serat larut, soluble fiber, dalam jumlah tinggi. Serat jenis ini bekerja dengan mengikat kolesterol di saluran cerna dan membuangnya melalui tinja sebelum diserap tubuh. Dengan konsumsi rutin, kadar LDL dapat ditekan dan risiko penyumbatan arteri menjadi lebih rendah. Berdasarkan jurnal dari American Heart Association, pola makan tinggi serat larut terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL, sehingga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular secara signifikan. 2. Kandungan magnesium untuk irama jantung yang stabil. Magnesium dalam kacang hijau sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki masalah dengan tekanan darah atau denyut jantung yang tidak stabil. Magnesium membantu kerja otot jantung, menstabilkan detak jantung, dan melemaskan pembuluh darah agar aliran darah lebih lancar. Sahabat lansia sehat yang memiliki tekanan darah tinggi atau kerap merasa berdebar-debar tanpa sebab, bisa mendapatkan manfaat nyata dari konsumsi kacang hijau secara rutin. Dengan memasukkan kacang hijau ke dalam menu harian, suplai magnesium harian bisa tercukupi tanpa perlu suplemen tambahan, tentu dengan tetap berkonsultasi ke dokter jika ada riwayat hipertensi. 3. Kalium untuk menetralkan efek natrium. Kalium adalah mineral yang berperan menyeimbangkan efek garam, natrium, dalam tubuh. Makanan tinggi garam bisa menyebabkan tekanan darah melonjak.
Kalium membantu ginjal mengeluarkan kelebihan natrium dan mengatur volume cairan dalam tubuh. Kacang hijau kaya akan kalium menjadikannya pelengkap sempurna bagi lansia yang ingin menjaga tekanan darah tetap stabil. Mengonsumsi kacang hijau secara teratur juga bisa membantu menurunkan ketergantungan pada obat antihipertensi bagi sebagian orang, tentu dengan pantauan tenaga medis. B. Memperkuat tulang dan sendi yang mulai melemah. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang cenderung menurun. Proses alami ini disebut osteopenia, yang bila tidak ditangani akan berkembang menjadi osteoporosis. Akibatnya, lansia menjadi mudah jatuh, rentan patah tulang, dan membutuhkan waktu penyembuhan lebih lama. Meskipun kalsium dan vitamin D sering disebut sebagai penopang utama kesehatan tulang, kacang hijau ternyata juga memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan struktur tulang secara keseluruhan. 1. Magnesium dan fosfor dalam pembentukan tulang. Kacang hijau mengandung magnesium dalam jumlah signifikan, yang merupakan salah satu mineral penting untuk menjaga struktur dan kekuatan tulang. Magnesium bekerja bersama kalsium dan fosfor dalam proses mineralisasi tulang, yakni pembentukan jaringan keras yang membuat tulang kokoh. Tanpa cukup magnesium, kalsium tidak dapat diserap dengan efektif. Oleh karena itu, meskipun seseorang mengonsumsi susu tinggi kalsium, jika kekurangan magnesium, tulang tetap rentan rapuh. Fosfor yang juga terdapat dalam kacang hijau mendukung pembentukan tulang dan gigi, serta berperan dalam metabolisme energi. Kombinasi kedua mineral ini menjadikan kacang hijau sebagai menu yang bersahabat untuk tulang lansia. 2. Protein untuk regenerasi tulang dan sendi. Tak banyak yang menyadari bahwa protein juga memainkan peran besar dalam kesehatan tulang. Jaringan tulang tidak hanya terdiri dari mineral, tetapi juga jaringan kolagen yang membutuhkan protein untuk perbaikannya. Kacang hijau, sebagai sumber protein nabati, memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dan perbaikan jaringan tulang dan sendi. Hal ini sangat membantu bagi lansia yang memiliki masalah nyeri lutut, sendi kaku, atau osteoporosis ringan. Konsumsi rutin kacang hijau disertai aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki dan senam lansia dapat mendorong regenerasi tulang serta memperkuat sendi agar tidak mudah mengalami peradangan. 3. Antioksidan untuk mencegah peradangan sendi. Fitesin dan isofitesin dalam kacang hijau memiliki efek antiinflamasi. Radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh dapat memicu peradangan kronis, termasuk pada sendi dan tulang. Antioksidan dalam kacang hijau bekerja menetralkan radikal bebas dan menghambat peradangan, sehingga membantu meringankan nyeri sendi. Ini sangat relevan untuk sahabat lansia sehat yang mengalami gejala osteoartritis atau rematik. Dengan mengatur pola makan berbasis tanaman seperti kacang hijau, peradangan dapat ditekan tanpa efek samping sebagaimana obat antiinflamasi non-steroid. C. Menjaga kesehatan penglihatan lansia. Kemampuan melihat adalah aspek yang sering terlupakan, padahal sangat menentukan kualitas hidup lansia. Seiring usia, berbagai gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan rabun senja mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kacang hijau, meskipun tidak secara langsung terkenal sebagai makanan mata, ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan penglihatan, terutama karena kombinasi vitamin, mineral, dan antioksidan yang terkandung di dalamnya. 1. Vitamin A tidak langsung dari beta-karoten. Kacang hijau mengandung beta-karoten, yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan retina dan mencegah degenerasi sel mata. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata kering, rabun senja, bahkan risiko kebutaan pada lansia. Sahabat lansia yang kerap mengeluh matanya terasa perih, penglihatan memburam saat senja, atau cepat lelah saat membaca, bisa mendapat manfaat dari konsumsi rutin kacang hijau. Beta-karoten sebagai provitamin A aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan penumpukan seperti vitamin A sintetis dalam bentuk suplemen. 2. Zinc dan antioksidan untuk perlindungan retina. Meski dalam jumlah kecil, kacang hijau juga mengandung zinc. Zinc bekerja membantu enzim dalam mata berfungsi optimal, serta memperkuat efek antioksidan untuk mencegah kerusakan retina. Ini sangat penting untuk mencegah degenerasi makula terkait usia, age-related macular degeneration (AMD). Kombinasi zinc, vitamin C, dan antioksidan lain dalam kacang hijau membantu mempertahankan fungsi penglihatan lansia. Penelitian di bidang oftalmologi menunjukkan bahwa asupan makanan dengan indeks antioksidan tinggi mampu memperlambat perkembangan AMD secara signifikan. 3. Menjaga elastisitas pembuluh darah mata. Sirkulasi darah yang baik di sekitar mata turut memengaruhi ketajaman penglihatan. Kandungan flavonoid dalam kacang hijau membantu menjaga elastisitas pembuluh darah kapiler,
termasuk yang berada di sekitar retina dan saraf optik. Aliran darah yang lancar ke retina mendukung distribusi nutrisi dan oksigen yang optimal, sehingga sel-sel mata tetap sehat. Kesimpulan bab 4. Kacang hijau bukan hanya menyehatkan tubuh secara umum, tetapi juga memberikan dukungan nyata bagi organ vital lansia, jantung yang kuat, tulang yang kokoh, dan mata yang tajam. Nutrisi yang terkandung di dalamnya seperti serat larut, magnesium, kalium, protein, fosfor, beta-karoten, dan antioksidan flavonoid menjadikannya salah satu makanan terbaik yang bisa dikonsumsi secara rutin untuk menjaga ketiganya. Dengan pengolahan yang tepat dan konsumsi yang teratur, kacang hijau menjadi solusi alami yang sederhana namun berdampak besar. Ia mampu mencegah komplikasi kardiovaskular, memperlambat keropos tulang, dan mempertahankan ketajaman penglihatan, semua itu tanpa efek samping berbahaya. Pada bab 5, kita akan menyimak testimoni dari para lansia yang telah rutin mengonsumsi kacang hijau dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Testimoni ini bukan hanya menjadi penguat dari uraian sebelumnya, tetapi juga memberi inspirasi nyata bagi sahabat channel Lansia Sehat untuk mulai memasukkan kacang hijau dalam pola makan hariannya. Bab 5. Testimoni nyata lansia yang rutin mengonsumsi kacang hijau. Setelah membahas manfaat kacang hijau dari sisi medis dan ilmiah, kini saatnya kita mendengarkan pengalaman langsung dari para lansia yang telah merasakan khasiatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini, kita akan menyimak testimoni dari berbagai latar belakang, usia, dan kondisi kesehatan. Semua kisah ini menunjukkan bahwa langkah kecil seperti mengonsumsi kacang hijau secara rutin dapat membawa perubahan besar bagi kualitas hidup di usia senja. Testimoni ini kami kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, wawancara langsung, data komunitas Lansia Sehat, hingga pengakuan yang disampaikan melalui forum kesehatan. Semuanya memberikan gambaran bahwa kacang hijau bukan hanya sekadar bahan makanan, tapi juga sahabat setiap para lansia dalam menjaga kesehatan. 1. Kisah Ibu Retno, 65 tahun. Tenaga dan vitalitas yang kembali. Ibu Retno adalah seorang pensiunan guru bahasa Indonesia yang kini tinggal di Sleman, Yogyakarta. Setelah pensiun, ia aktif mengajar mengaji dan menjadi relawan di posyandu lansia setempat. Namun, sekitar 2 tahun yang lalu, beliau mulai sering merasa mudah lelah, meski hanya melakukan aktivitas ringan seperti menyapu atau menyiapkan sarapan. Setelah memeriksakan diri ke dokter, beliau tidak mengalami gangguan medis serius, namun dianjurkan untuk memperbaiki asupan makanan. Seorang tetangga menyarankan untuk rutin mengonsumsi kacang hijau. Ibu Retno kemudian mulai membuat bubur kacang hijau tanpa gula setiap pagi, 3 kali seminggu. Ia juga menambahkan sedikit jahe dan santan encer untuk memberi rasa hangat. Dalam waktu 2 minggu, tubuhnya mulai terasa lebih segar. Energinya meningkat, dan beliau tidak lagi merasa lelah berlebihan setelah beraktivitas. Kini, setelah lebih dari 1 tahun menjalani pola ini, Ibu Retno bisa kembali aktif seperti dulu. Beliau merasa tidur lebih nyenyak, tidak mudah sakit, dan yang terpenting, semangatnya dalam menjalani hari-hari kembali pulih. Saya tidak menyangka makanan sederhana yang dulu hanya saya masak saat hajatan, ternyata bisa membuat tubuh saya kuat kembali. Saya seperti mendapat energi dari dalam, bukan dari kopi atau obat. Hanya dari kacang hijau. Setiap minggu saya merasa bugar. 2. Bapak Hendra, 70 tahun. Kolesterol turun, tekanan darah stabil. Bapak Hendra adalah pensiunan pegawai dinas kehutanan di Bandung. Sejak usia 65, ia mengeluhkan tekanan darah yang sering naik turun serta kadar kolesterol yang sulit dikendalikan, meskipun sudah membatasi makanan berlemak dan menghindari gorengan. Dalam salah satu pemeriksaan berkala, dokter menyarankan beliau untuk menambah asupan serat larut dan magnesium dari makanan alami. Anaknya kemudian membuatkan bubur kacang hijau sebagai pengganti sarapan roti tawar atau nasi uduk yang biasa ia konsumsi. Selama 6 bulan menjalani pola sarapan kacang hijau tanpa tambahan gula, tekanan darah Bapak Hendra menjadi lebih stabil, berkisar di angka 125/80 mmHg, padahal sebelumnya sering menyentuh 145/90 mmHg. Kadar kolesterol LDL-nya pun menurun drastis dari 190 mg/dl menjadi 140 mg/dl. Yang paling beliau rasakan adalah tubuhnya terasa lebih ringan, kepala tidak sering pusing, dan nafasnya lebih stabil saat berjalan kaki keliling taman perumahan. Saya kira saya akan terus minum obat kolesterol sampai akhir hayat. Ternyata makanan seperti kacang hijau bisa bantu memperbaiki dari dalam. Saya tak pernah menyangka dampaknya sebesar ini. 3. Kisah Ibu Nurhayati, 68 tahun. Pencernaan lancar dan bab teratur. Ibu Nurhayati tinggal di Bekasi dan aktif dalam komunitas pengajian lansia.
Ia memiliki riwayat sembelit kronis sejak usia 60 tahun. Hampir setiap minggu, beliau mengalami kesulitan buang air besar, perut terasa penuh, dan sering merasa mual tanpa sebab. Beliau sudah mencoba berbagai cara, dari obat pencahar hingga konsumsi buah tinggi serat, tetapi hasilnya tidak konsisten. Baru setelah mengikuti webinar kesehatan lansia dan mendengar tentang manfaat serat kacang hijau, ia mencoba menambahkan bubur kacang hijau ke dalam menu paginya. Efeknya mulai terasa di minggu kedua. Bab yang biasanya hanya 2 kali seminggu berubah menjadi hampir setiap hari, dan tanpa rasa sakit. Ibu Nurhayati juga merasa perutnya lebih ringan, nafsu makan membaik, dan tidurnya lebih nyenyak. Saya sudah mencoba banyak hal, tapi baru kacang hijau yang bisa bikin perut saya tenang setiap hari. Saya tidak takut lagi kalau harus bepergian jauh, karena tubuh saya lebih teratur. 4. Bapak Sumarno, 72 tahun. Sendi tidak nyeri lagi. Bapak Sumarno adalah mantan atlet bulu tangkis dari Surabaya yang tetap aktif berolahraga meski sudah lanjut usia. Namun, beberapa tahun terakhir ia mengalami keluhan pada lutut dan pergelangan tangan. Ia merasa sendinya kaku dan sering nyeri terutama saat pagi hari. Setelah membaca artikel tentang manfaat antioksidan kacang hijau dalam meredakan peradangan sendi, beliau memutuskan untuk mencoba konsumsi seminggu 2 kali dalam bentuk sup kacang hijau dengan sayuran dan tanpa santan. Setelah 1 bulan, rasa nyeri di persendian berkurang drastis. Ia bisa kembali bermain bulu tangkis dengan teman-teman sebayanya meskipun hanya ringan. Yang lebih menggembirakan, fleksibilitas tubuhnya perlahan membaik dan tidak lagi merasa pegal di pagi hari. Bagi saya, kunci hidup sehat adalah tetap bergerak. Tapi tanpa sendi yang nyaman, saya tidak bisa aktif. Kacang hijau membantu saya pulih dari dalam, tidak menyembuhkan total, tapi sangat meringankan. 5. Ibu Fatimah, 66 tahun, mata lebih tajam, tidak mudah kering. Seorang ibu rumah tangga dari Semarang, Ibu Fatimah mengalami gangguan penglihatan ringan sejak usia 63 tahun. Ia mengeluhkan mata kering, mudah silau saat melihat lampu, dan kabur saat membaca Al-Quran di malam hari. Setelah diperiksa, ternyata beliau mengalami gejala awal rabun senja dan kekurangan vitamin A. Dokter menyarankan konsumsi makanan tinggi beta-karoten dan antioksidan. Selain wortel dan pepaya, ia memasukkan kacang hijau ke dalam daftar makanan mingguan. Ia membuatnya dalam bentuk sup bening dicampur daun kelor dan jagung manis. Setelah 2 bulan, matanya tidak lagi cepat lelah saat membaca. Ia juga tidak lagi bergantung pada pencahayaan terang ketika menjahit di sore hari. Bahkan pandangan malamnya yang sebelumnya buram kini mulai lebih jelas. Saya tak pernah menyangka kalau makanan seperti kacang hijau bisa bantu mata saya. Ini bukan obat, tapi fungsinya nyata. Kini saya bisa membaca tanpa harus memicingkan mata. 6. Bapak Haris, 75 tahun, berat badan stabil, gula darah terkendali. Sebagai penderita diabetes tipe 2 sejak 10 tahun lalu, Bapak Haris dari Jakarta sudah terbiasa hidup dengan pantangan. Ia harus menghindari nasi putih, makanan manis, dan jajanan tradisional yang biasanya ia gemari. Namun, setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, ia diberitahu bahwa kacang hijau bisa menjadi sumber karbohidrat kompleks yang aman bagi penderita diabetes. Ia mulai membuat bubur kacang hijau dengan santan encer dan sedikit kayu manis tanpa gula tambahan. Makanan ini menjadi pengganti nasi pada makan malam. Dalam waktu 3 bulan, berat badannya turun 2 kg dan kadar gula darah puasa turun dari 140 mg/dl menjadi 108 mg/dl. Ia merasa kenyang lebih lama dan tidak mudah lapar di malam hari. Saya kira semua makanan tradisional harus saya tinggalkan. Tapi ternyata masih bisa makan enak dan sehat. Kacang hijau adalah sahabat terbaik saya sejak itu. 7. Komunitas lansia sehat, Gria Mandiri, makanan bersama yang menyehatkan. Di sebuah komunitas lansia bernama Gria Mandiri di daerah Bogor, kacang hijau menjadi bagian dari menu mingguan. Setiap Jumat pagi, para anggota membuat dan menyantap bubur kacang hijau bersama setelah senam pagi. Ini menjadi tradisi sejak 2 tahun terakhir, atas inisiatif bidan desa yang membimbing kelompok tersebut. Setelah beberapa bulan, mayoritas anggota melaporkan peningkatan energi, kualitas tidur, dan penurunan keluhan pencernaan. Beberapa di antara mereka yang dulu mudah merasa lemas, kini bisa ikut jalan kaki sejauh 2 km tanpa mengeluh. Kami jadi merasa lebih kuat dan semangat. Rasanya seperti menemukan kembali tubuh lama kami yang lebih sehat. Semua itu dimulai dari sepiring kacang hijau. Kesimpulan bab 5. Dari berbagai testimoni di atas,
kita dapat melihat bahwa manfaat kacang hijau bukan sekadar teori medis, tapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan nyata oleh para lansia yang mengonsumsinya secara teratur. Mulai dari peningkatan energi, perbaikan pencernaan, penguatan sendi, kesehatan mata, hingga pengendalian gula darah, semuanya menjadi bukti bahwa bahan makanan tradisional ini menyimpan kekuatan besar bagi tubuh usia lanjut. Rutin mengonsumsi kacang hijau tidak harus mahal, tidak perlu mewah. Cukup dengan niat yang konsisten dan pengolahan yang sederhana, hasilnya bisa sangat signifikan. Pengalaman para lansia di atas adalah inspirasi bahwa kita semua bisa mulai dari langkah kecil untuk meraih hidup yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bahagia di usia senja. Pada bagian penutup nanti, kita akan menyimpulkan keseluruhan isi dari video ini sekaligus memberi ajakan ringan agar sahabat channel Lansia Sehat dapat mulai mengintegrasikan kacang hijau ke dalam pola hidup harian, tentu dengan cara yang aman dan sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Penutup. Saatnya sahabat memetik manfaat dari kebaikan kacang hijau. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di akhir perjalanan video ini. Setelah 5 bab yang membahas secara lengkap dan menyeluruh tentang kacang hijau, kita telah menyaksikan bersama bahwa bahan makanan yang terlihat sederhana ini menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan lansia. Mulai dari menjaga energi tubuh, memperbaiki fungsi pencernaan, melindungi kesehatan jantung, memperkuat struktur tulang, hingga membantu kesehatan penglihatan. Semuanya telah dibuktikan baik oleh penelitian medis maupun pengalaman nyata para lansia yang telah mencobanya secara konsisten. Tidak ada yang terlambat untuk memulai. Usia 60 tahun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan fase baru yang bisa dijalani dengan semangat dan harapan baru. Salah satunya adalah dengan menyusun pola makan yang lebih baik, lebih seimbang, dan lebih alami. Dan kacang hijau bisa menjadi salah satu fondasi dari perubahan kecil yang membawa manfaat besar. Sahabat tak perlu menunggu sakit dulu untuk memulai hidup sehat. Mulailah dari dapur, dari sepiring kecil bubur kacang hijau, dari segelas minuman rebusan kacang hijau yang hangat tanpa gula. Rasakan perlahan dampaknya pada tubuh. Lakukan dengan niat tulus dan konsisten. Karena kesehatan bukan dibeli, tapi dibentuk lewat kebiasaan yang baik dan terus dijaga. Bagi sahabat yang mungkin memiliki penyakit tertentu, jangan lupa untuk tetap berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi agar konsumsi kacang hijau bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Karena tubuh setiap orang itu unik, dan perhatian terhadap kondisi pribadi tetap yang utama. Kami sangat berharap video ini dapat menjadi panduan sekaligus motivasi bagi sahabat channel Lansia Sehat untuk menjaga kesehatan secara mandiri, alami, dan menyenangkan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, tetangga, atau teman yang juga sudah memasuki usia lanjut. Siapa tahu, lewat sahabat, mereka juga menemukan jalan sehatnya melalui kekuatan kecil dari kacang hijau. Dan terakhir, seperti biasa, kami ingin mendengar kabar dari sahabat semua. Sudahkah sahabat pernah mengonsumsi kacang hijau secara rutin? Bagaimana cara mengolahnya di rumah? Apakah sahabat juga merasakan manfaat tertentu? Ceritakan di kolom komentar ya. Kami akan sangat senang membaca dan menanggapinya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tentunya akan membahas berbagai makanan alami lain yang menyehatkan dan bersahabat untuk usia 60 tahun ke atas. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus menjadi lansia yang mandiri, bugar, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.